Tapi Yutu tidak bisa mengajar terlalu lama hari ini karena dia ada pertemuan makan malam bersama teman-temannya lagi. Tapi dia menyuruh Jingjing untuk terus berlatih sendiri. Tentu saja, Jingjing langsung mengeluh iri karena Yutu bisa bebas keluar dan ngumpul bersama teman-temannya. Yutu langsung menjawab, "Memangnya kalau aku membawamu, kau berani ikut?" Sepertinya dia berpikir untuk mengajak Jingjing. Baru sadar sedetik kemudian, Yutu sontak terdiam canggung. Ya mau gimana, kali ini dia tidak bisa menghapus kalimat yang sudah terlanjur diucapkannya, seperti bagaimana dia menghapus chat semalam. Jingjing pun sama canggungnya, maka dia cuma menanggapinya dengan mengucapkan sampai jumpa. Semua temannya sudah berkumpul saat Yutu datang. Kali ini dia berkumpul dengan teman-teman peneliti antariksanya. Tapi topik bahasan mereka langsung mengarah ke Yutu yang berencana meninggalkan mereka dan terjun ke dunia keuangan dan investasi. Guanzai atasan mereka juga sepertinya akan bernasib sama. Kabarnya dia dan istrinya akan bercerai. Ini gara-gara sekarang Guanzai jadi lebih sibuk semenjak Yutu cuti, lebih jarang pulang, dan istrinya jadi marah. Pertemuan ini malah membuat Yutu jadi semakin frustasi dengan hidupnya, hingga dia memutuskan untuk menolak ajakan karaokean teman-temannya, malah mengajak Jingjing keluar untuk nonton bioskop bersamanya. Dalam perjalanan, Yutu mencoba memilih beberapa film, tapi Jingjing tak menyetujui semua pilihannya karena berbagai alasan. Yang film pertama karena dibintangi oleh seorang aktris yang pernah berseteru dengan Jingjing. Sedangkan film kedua karena dibintangi oleh aktor mantan pacar sahabatnya yang baru saja putus sama sahabatnya. Jingjing tidak mau mengkhianati sahabatnya. Maka Yutu pun menyerahkan HP-nya ke Jingjing biar Jingjing bisa pilih sendiri mau film yang mana. Jingjing memilih sebuah film kartun. Saat Yutu harus memasukkan sidik jarinya ke HP-nya, tak sengaja jari-jari mereka bersentuhan. Hanya sentuhan ringan, tapi hal itu membuat hati mereka sama-sama berdebar. Tapi setibanya di mall, Yutu menyadari orang di belakang mereka mengikuti mereka dan mengenali Jingjing. Maka Yutu diam-diam menyuruh Jingjing untuk berpisah arah dan bertemu lagi dalam bioskop. Saat Jingjing menunggu, Yutu mengirim chat, menyuruhnya untuk mengambil kedua tiket mereka dan meninggalkan tiket untuknya dalam majalah. Jingjing sampai heran dengan situasi ini, rasanya seperti sedang berakting dalam film mata-mata. Awalnya dia sempat khawatir kalau tiket itu dipungut orang lain, tapi sedetik kemudian Yutu mendadak muncul dengan membawa tiketnya dan minta izin duduk di sebelahnya, seolah mereka orang asing. Yang tak disangkanya, cerita film kartun ini malah sama dengan kisah hidup Yutu yang impiannya harus kandas karena realita kehidupan. Tapi tentu saja dalam film itu, si tokoh utama lebih beruntung karena pada akhirnya berhasil meraih impiannya dan happy ending. Jingjing jadi merasa tak enak sama Yutu. Usai nonton, Jingjing mencoba menanyakan apa alasan Yutu mengundurkan diri dari dunia antariksa. Apa karena orang tuanya masih tak menyetujuinya? Tapi, bukankah pamannya Yutu juga ada yang jadi insinyur antariksa? Jingjing baru sadar kalau dia keceplosan bahwa dia tahu banyak tentang Yutu. Dia pun jadi canggung. Dia langsung beralasan bahwa dia mengetahuinya dari Pei-Pei. Pei-Pei kan tukang gosip terbaik di kelas mereka. Yutu menyangkal, orang tuanya justru mendukungnya sejak dia mengambil S2. Akan tetapi beberapa waktu yang lalu, dia baru mengetahui bahwa ibunya sakit. Mereka datang ke Shanghai untuk memeriksa penyakit ibu tanpa memberitahunya. Yutu baru mengetahuinya dari bibinya. Dia bahkan mendapati mereka tinggal di sebuah hotel yang sangat murah dan kecil demi menghemat biaya. Mereka bahkan hanya sanggup bertahan hidup dengan hanya biskuit dan mie instan. Mereka tak ingin jadi beban baginya karena mereka menyadari kalau pekerjaan putra mereka ini tidak bisa memberinya banyak uang. Untungnya kondisi ibunya sekarang memang sudah lebih baik, tetapi tetap saja Yutu menyadari bahwa dia tidak mampu memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Dia tidak mampu memberikan pengobatan yang terbaik untuk mereka. Pekerjaannya ini juga membuatnya jarang ada waktu untuk bertemu mereka, apalagi menjaga dan merawat mereka. Karena itulah malam itu, dia terduduk di lorong depan pintu kamar hotel murah yang ditinggali orang tuanya. Yutu dengan sangat terpaksa memutuskan untuk mengundurkan diri dari dunia antariksa yang sangat dicintainya dan beralih ke dunia perbankan dan investasi yang pernah ditinggalkannya demi memberi kehidupan yang lebih layak untuk kedua orang tuanya. Dulu dia sangat arogan dan merasa diri sendiri paling pintar, tapi sekarang saat dia berusia 30 tahun, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki pencapaian apapun. Prihatin memikirkan semua pengakuan Yutu itu, malam itu Jingjing pun mengirimkan pesan penyemangat untuk Yutu. Aku tiba-tiba teringat sebuah perkataan yang sangat cocok untukmu. Namun kau adalah kelinci giok yang sudah pernah melihat bintang terbanyak. Maksudnya, biarpun sekarang Yutu akan meninggalkan karir yang sebelumnya untuk mulai dari awal di bidang lain, tapi bukan berarti usahanya di bidang yang sebelumnya sia-sia.
Setidaknya dia pernah memperjuangkan impiannya, terlepas apapun hasil akhirnya nanti. Daripada menyerah duluan sebelum berusaha. Jadi tidak seharusnya Yutu berkata bahwa dia tidak memiliki pencapaian apapun. Bersemangatlah, kata Jingjing. Keesokan harinya, setelah tanding game di mana Jingjing kalah, mereka lanjut nonton pertandingan game profesional. Tapi tiba-tiba saja alatnya Jingjing rusak, maka Yutu pun membantu memperbaikinya. Tapi tiba-tiba manajer menelpon, mengabarkan bahwa mereka akan bertemu dengan sutradara Lee hari ini, juga untuk membahas castingnya Jingjing dalam film terbarunya. Dan sekarang manajer sudah ada di bawah dengan membawa penata rias dan penata gaya. Jingjing pun jadi panik mendengarnya. Manajer mau datang dadakan dengan membawa penata rias dan penata gaya sekarang juga. Takut mereka melihat Yutu dan salah paham akan hubungan mereka, Yutu memberi solusi, bilang saja kalau dia tukang reparasi mesin. Bukankah terlalu tampan? Oh benar juga, kata Yutu narsis. Kalau begitu, Yutu menyarankannya untuk menutup pintu kamar saja. Itu ide yang bagus. Jingjing pun mengarahkan para penata rias dan penata gaya untuk bekerja di balkon alih-alih di kamar. Manajer sebenarnya penasaran ingin melihat Yutu yang katanya sangat amat tampan itu. Tapi Jingjing melarangnya melihat Yutu sekarang. Tak lama kemudian, saat Yutu masih sibuk berkutat dengan mesinnya, dia mendengar suara Jingjing dan semua orang keluar rumah. Jadilah Yutu sendirian menjaga rumah Jingjing. Si artis pria dan manajernya sudah tiba duluan saat Jingjing dan manajernya tiba. Suasananya tampak akrab dan bersahabat. Tapi tampak jelas kedua manajer tak saling menyukai dan diam-diam melirik sini satu sama lain. Tak lama kemudian, Yutu ditelepon Jingjing yang mengabarkan bahwa dia sudah berhasil mendapatkan perannya. Sutradara bahkan mengatakan kalau dia terlalu kurus. Jingjing senang banget. Dia kan jadi harus menaikkan berat badan dan bebas makan apa saja. Kemudian dia menyuruh Yutu keluar untuk numpang makan di rumah orang lain. Yang dia maksud rumah manajernya. Soalnya hari ini ulang tahun Ahguo. Padahal manajer dan Ahguo ingin merayakan ulang tahun berdua saja. Tapi pada akhirnya manajer tak mampu menolak Jingjing. Soalnya Jingjing bawa hadiah mahal. Dan sama seperti asistennya Jingjing, dia juga langsung melongo saat akhirnya bertemu dengan Yutu yang tampan rupawan. Dan tiba-tiba manajer langsung mau merekrut Yutu untuk jadi artisnya juga. Yutu dengan sopan menolak, soalnya dia tidak punya bakat. Tapi manajer ngotot meminta Yutu untuk memikirkannya kembali. Masalah bakat, wajah tampannya itu saja sudah termasuk bakat. Dia kan juga pintar, cepat tanggap dan cepat paham. Tidak masalah dengan usia, dia belum terlalu terlambat untuk debut kok. Industri hiburan masih kekurangan orang-orang seumuran dia. Jingjing pun geli mendengarnya, dia buru-buru menghentikan omongan manajernya itu. Mumpung banyak orang berkumpul, sekalian saja mereka memanggil semua orang di kantor biar tambah rame. Dan tentu saja semua orang langsung penasaran sama Yutu. Suasana sangat hangat dan akrab. Jingjing dengan riang bercerita kalau dia dan Yutu bukan hanya satu SMA, tapi juga satu SMP. Hanya saja waktu SMP, mereka beda kelas cukup jauh. Nilainya Jingjing sangat bagus waktu SMP, tapi waktu SMA malah kalah sama Yutu. Manajer bercerita bahwa dalam pertemuan tadi, manajer si artis cowok dengan sengaja menyinggung kemampuan ngegamenya Jingjing, bahkan menantangnya bermain. Padahal si artis cowok sendiri tidak ada masalah sama Jingjing. Malah dia menghormati Jingjing karena Jingjing seniornya. Kelakuan manajernya itu jelas bisa menjatuhkan reputasi si cowok. Untungnya kemampuan gamenya Jingjing sudah banyak peningkatan sekarang. Jadi dia bisa santai saja menerima tantangan si manajer itu, lalu mengalahkan peringkat si manajer dan menjadi MVP dengan mudah. Yutu bangga mendengarnya. Ahguo jadi cemburu. Bagaimanapun dialah guru pertamanya Jingjing sebelum bertemu dengan Yutu. Tiba-tiba dia menantang Yutu untuk bertanding dengannya sekarang juga. Tantangan pun diterima dan Yutu dengan mudahnya membunuh Ahguo berulang kali. Tak peduli berapa kali Ahguo ganti-ganti hero, dia tetap kalah telak. Jelas itu bukan karena salah pilih hero, tapi memang kemampuan Ahguo kalah jauh dari Yutu. Tapi Ahguo dengan penuh harga diri menolak mengakui itu dan beralasan kalau dia tidak bisa konsen gara-gara tadi siang belum makan. Dia baru mengakui dan memuji segala kehebatan Yutu saat mereka ngobrol berdua saja setelah makan. Ahguo jadi penasaran apa sebenarnya pekerjaan Yutu. Yutu dengan canggung berkata bahwa mulai bulan depan dia akan masuk ke bidang bank investasi. Jingjing prihatin mendengar hal itu dari kamar sebelah. Maka saat Yutu merenung sendirian di balkon, Jingjing pun mendekatinya dan bertanya-tanya apakah Yutu sungguh-sungguh dengan keputusannya. Yutu mengiyakannya, tapi juga terdengar sedikit keraguan di dalamnya. Berusaha menghiburnya, Jingjing mengaku bahwa dulu waktu SMA dia sangat kagum pada Yutu. Nilai matematika dan fisika Yutu selalu terbaik.
Waktu itu Jingjing selalu berpikir bahwa Yutu kelak pasti akan jadi ilmuwan yang hebat dan Jingjing akan merasa bangga juga. Dia buru-buru menambahkan biar Yutu tidak salah paham. Maksudnya bangga sebagai teman sekolahnya Yutu. Mungkin harus membuatmu kecewa. Tidak, bank investasi juga bagus. Kurasa apapun yang kau lakukan pasti akan sangat hebat, jawab Jingjing. Seseorang pernah berkata kalau aku sangat egois. Aku jelas-jelas memiliki kemampuan untuk membuat kehidupan keluargaku menjadi lebih baik. Namun, aku malah membuat keluargaku mengorbankan diri demi meraih impianku sendiri. Kalau begitu, seharusnya kau bilang pada orang itu, maaf, aku hanya memiliki kemampuan itu. Yutu bisa melakukan banyak hal dengan baik. Menurut standar orang banyak, Yutu sudah termasuk hebat. Jadi, jika ada orang yang mengatakannya egois, jelas itu menunjukkan kalau orang itu sangat iri pada kehebatan Yutu. Yutu pun tersenyum mendengar logikanya Jingjing. Sungguh tak disangka akan ada hari mereka bisa ngobrol seperti ini. Jingjing bertanya-tanya apakah itu artinya sekarang mereka berteman dan apakah Yutu bersedia mengajarinya sampai pertandingan. Yutu pun mengiyakan semuanya. Jingjing pun jadi senang. Demi film barunya, Jingjing sekarang punya misi baru, yaitu menaikkan berat badan. Rencananya, dia hanya akan menaikkan berat badannya 2,5 kg saja dalam waktu sebulan. Tapi ternyata, rencana itu malah tercapai hanya dalam waktu seminggu. Dan tentu saja, dia langsung diomeli sama manajernya. Yutu mengomentari dan mengkritik perkembangan permainan game Jingjing. Tapi Jingjing tidak bisa fokus gara-gara memikirkan berat badannya terus. Dia jadi galau karena sudah berencana mau makan bersama Yutu di luar. Tapi sekarang dia takut berat badannya akan bertambah lagi. Sudah lama dia tidak makan yang enak-enak di luar. Tapi seorang selebritis wanita sepertinya tidak boleh gemuk. Jingjing pun merana. Akhirnya dia memutuskan jika dia berhasil mencapai level S sebelum jam 5.30 sore, maka mereka tetap lanjut makan di luar. Tapi mulai besok tidak boleh begini lagi. Dia pikir mencapai level S itu pasti sulit. Dengan begitu dia punya alasan untuk membatalkan acara makan di luar. Tapi yang tak disangkanya, dia malah berhasil mencapai level S itu dengan begitu cepat sampai dia melongok saking tak percayanya. Yutu geli melihat reaksinya, jadilah mereka tetap pergi makan di restoran. Restorannya cukup terkenal, jadi banyak orang yang harus antri. Tapi berhubung asistennya Jingjing sudah booking private room, jadi mereka tidak perlu ikut antri, Jingjing masuk duluan. Tapi saat Yutu hendak menyusul, dia malah melihat profesornya dan istrinya ada di antara antrian. Maka dia langsung membujuk Jingjing untuk mengalah dan memberikan private room ini pada mereka saja. Dia janji akan mentraktir Jingjing makan enak di tempat lain. Jingjing pun setuju saja. Tapi dia mengusulkan agar mereka makan bersama profesornya Yutu saja di sini. Mereka berempat akhirnya makan bersama, tapi ternyata hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan Profesor Zhang dan istrinya. Yutu dan Jingjing jadi tak enak karena jadi pengganggu mereka. Tapi percakapan dengan cepat beralih ke pekerjaannya Yutu. Profesor Zhang sangat berharap Yutu akan kembali ke pekerjaannya. Apalagi Profesor Zhang juga sudah berusaha membantu proyeknya Yutu yang mengalami kendala. Tapi keputusan Yutu sudah bulat. Dia akan tetap mengundurkan diri dan dengan jujur mengaku bahwa alasannya adalah demi uang. Profesor Zhang begitu kecewa mendengarnya dan langsung mengomelinya panjang lebar. Yutu diam saja dengan penuh rasa bersalah. Jingjing yang tidak terima dan langsung angkat bicara membela Yutu, memberitahu Profesor Zhang bahwa Yutu sudah pernah menolak pekerjaan bergaji tinggi. Yutu memang ilmuwan berbakat, tapi menggunakan cita-cita dan keyakinannya untuk meminta Yutu mengorbankan segalanya itu sama saja seperti mengekangnya. Kaget mendengar hal itu, tiba-tiba Yutu membentak Jingjing. Mereka jadi bertengkar gara-gara itu. Yutu tidak setuju dengan sikap Jingjing karena bagaimanapun Jingjing adalah salah satu orang yang menerima dividen besar dalam masyarakat. Jadi tidak seharusnya Jingjing berkata seperti itu. Seharusnya dia lebih menghormati profesornya. Jingjing pun tersinggung mendengarnya. Jadi apakah itu maksudnya dia tidak boleh berkata begitu hanya karena dia artis yang bayarannya besar? Terus jika dia bukan artis yang bayarannya besar, dia boleh berkata begitu? Dia mengatakan semua itu demi membela Yutu. Aku lebih dari siapapun berharap kau bisa terus menjadi insinyur antariksa, kata Jingjing. Yutu terkejut mendengarnya. Kenapa? Tanya Yutu. Baru sadar Jingjing cuma diam tak tahu bagaimana harus menjawabnya dan langsung melarikan diri meninggalkan Yutu. Dia tidak tahu ada orang yang diam-diam memotret mereka. Untungnya Yutu mengetahuinya dan dengan sopan meminta orang itu untuk menghapus fotonya. Yutu menyesali ucapannya tadi dan mengirim permintaan maaf ke Jingjing. Tapi Jingjing tak membalasnya. Istri Profesor Zhang mengiriminya pesan tak lama kemudian. Dia minta maaf atas kata-kata suaminya dan meminta Yutu untuk tidak menyalahkan Jingjing.
Karena bagaimanapun ucapan Jingjing sebenarnya ada benarnya juga. Yutu jadi semakin galau, tak tahu harus bicara apa pada Jingjing. Tapi dia juga tidak sempat memikirkannya lebih jauh karena malam itu juga dia tiba-tiba mendapat panggilan tugas darurat yang mengharuskannya untuk mengakhiri cutinya dan pergi ke pusat kontrol satelit karena ada masalah dengan satelit luar angkasa mereka. Yutu langsung terbang ke Xi'an malam itu juga. Dia dan Guanzai orang pertama dari institusi mereka yang tiba di pusat kontrol satelit dan langsung sibuk menganalisis masalah satelit itu selama 2 jam. Setelah itu mereka beristirahat di hotel. Sedangkan Yutu masih sibuk memikirkan masalah satelit itu dan menganalisanya. Begitu dia menemukan sebuah kemungkinan bahwa masalah satelit itu berhubungan dengan angin surya, dia langsung membangunkan Guanzai dan mereka pun kembali ke pusat kontrol satelit dan terus rapat selama 4 jam kemudian. Sama sekali tidak ada waktu istirahat untuk para ilmuwan itu. Dugaan Yutu terbukti 2 jam kemudian. Dan selama beberapa jam berikutnya, mereka terus berusaha melakukan berbagai upaya penyelamatan satelit itu. Walaupun begitu, masalah tak kunjung usai. Para ilmuwan itu sepertinya harus terus bergadang lagi. Manajer Ling memperhatikan Jingjing tanpa aneh beberapa hari ini. Asisten Zhu memberitahu manajer Ling bahwa Jingjing dan Yutu sepertinya sedang bertengkar. Dia bahkan mengira kalau absennya Yutu selama beberapa hari ini adalah karena masalah itu. Maka manajer Ling pun berusaha menghibur Jingjing dengan memberitahunya bahwa castingnya Jingjing dalam film baru sutradara Lee sudah diumumkan. Dan berkat itu, bayaran Jingjing untuk drama barunya juga meningkat pesat. Tapi Jingjing nampak tidak senang, apalagi saat dia teringat ucapan Yutu waktu itu. "Apa aku begitu bernilai?" tanya Jingjing. Manajer yang tidak mengerti maksudnya, dia berkata dan meyakinkan Jingjing bahwa dia sangat berharga. Semua stasiun TV berlomba-lomba untuk mendapatkan Jingjing. Berbagai perusahaan menginginkan Jingjing untuk menjadi model iklan mereka. Jadi tentu saja Jingjing sangat berharga. Bukan itu maksud Jingjing, tapi dia juga tidak menjelaskan lebih lanjut. Kemudian bertanya, apakah dia terlalu manja dengan menanyakan ini? Manajer Ling menyangkal masalah ini bukan masalah manja atau tidak. Hanya saja pasarnya memang seperti ini. Kalau dia tidak mengambilnya, maka orang lain yang akan mengambilnya. Bahkan walaupun dia menolak bayaran film ini, pihak perusahaan produksi film akan tetap menjual film ini dengan harga segitu. Dan sisanya akan masuk ke kantong para investor. Jadi pertanyaan Jingjing ini sama sekali tak penting. Memangnya, kalau ada perusahaan yang menawari Jingjing bermain film dengan bayaran puluhan juta, apa Jingjing akan menolak dan mengatakan dia cuma ingin beberapa juta saja? Jelas tidak. Kalau begitu, Jingjing tidak perlu memikirkan masalah tidak penting semacam ini lagi. Lebih baik lakukan saja pekerjaannya dengan baik. Kenapa pula dia murung seperti ini, bahkan menanyakan pertanyaan itu? "Ngomong-ngomong, di mana Yutu?" tanya manajernya. Jingjing menolak menjawab dan langsung pura-pura sibuk main game. Tapi begitu manajer Ling pergi, Jingjing langsung membuka chatnya, membaca pesan terakhirnya Yutu yang pamit pergi dinas selama beberapa hari dan tidak pasti kapan akan kembali. Setelah berjuang dan lembur selama beberapa hari, para ilmuwan antariksa itu akhirnya berhasil mengirim sinyal ke satelit tersebut dan satelit itu membalasnya. Masalah satelit itu akhirnya teratasi dengan baik dan satelit itu pun kembali berfungsi dengan normal. Semua orang sontak bertepuk tangan meriah saking senangnya. Para atasan pun langsung memuji-muji kehebatan para ilmuwan muda yang mereka miliki. Tapi itu malah membuat Yutu jadi semakin galau, memikirkan dirinya yang berencana meninggalkan semua ini, dunia luar angkasa yang selalu dicintainya. Yutu dan Guanzai akhirnya bisa kembali ke hotel sambil saling melempar pujian pada satu sama lain. Dari percakapan mereka, satelit itu ternyata merupakan satelit pertama yang ikut dirancang oleh Yutu. Proyek satelit itu juga yang membuat Yutu dan Guanzai bekerja sama untuk pertama kalinya. Waktu pertama kali Guanzai melihat Yutu, dia sinis berpikir kalau Yutu cuma cakep doang. Tapi yang tak disangkanya, Yutu ternyata lebih pintar daripada dugaannya. Guanzai sudah dengar tentang Yutu dari Profesor Zhang yang berusaha memintanya untuk membujuk Yutu. Tapi berbeda dengan Profesor Zhang, Guanzai tidak pernah meminta Yutu untuk tetap tinggal karena dia selalu percaya dan yakin bahwa Yutu tidak akan pergi. Tapi Guanzai penasaran, masalah kali ini perlu waktu 5 hari untuk memperbaikinya. Tapi kadang ada yang bisa sampai berbulan-bulan. Jika misalnya masalah ini butuh waktu berbulan-bulan, apakah bank investasi akan bersedia menunggu Yutu selama itu? Ataukah Yutu tidak akan mempedulikan apapun dan langsung pergi begitu saja? Yutu cuma diam, benar-benar tak tahu harus menjawab apa. Menyadari hal itu, Guanzai pun tak mendesaknya lebih jauh dan beralih topik, berkata bahwa istrinya sebentar lagi akan bangun. Ngomong-ngomong tentang istrinya, Yutu penasaran dengan hubungan mereka.
Menurut pengakuan Guanzai, dia dan istrinya ternyata baik-baik saja, tidak seperti yang digosipkan. Malah istrinya itu ingin memperkenalkan seorang adik kelasnya yang cantik pada Yutu dan terus bertanya-tanya apakah Yutu sudah punya pacar. Yutu menolak dengan sopan, tapi dia mengaku bahwa selama liburan kali ini dia bertemu dengan wanita, tebak Guanzai. Benar, dia cukup cerdas, sedikit nakal, dan sangat patuh. Renung Yutu dengan seulas senyum tipis tersungging di bibirnya mengingat kebersamaannya dengan Jingjing selama beberapa waktu kemarin. Boleh juga, baru mengenalnya saat liburan? Tanya Guanzai. Bukan, dia teman sekelas waktu SMA. Teman SMA, kenapa baru pacaran sekarang? Dulu aku tidak pandai menilai orang, ujar Yutu. Dia buru-buru menambahkan, kami tidak pacaran. Hah? Jangan-jangan dia tidak menyukaimu, kata Guanzai. Setibanya di hotel, mereka malah mendapati pintu hotel itu sudah dikunci dan tidak tampak ada satpam atau petugas yang berjaga. Terpaksa akhirnya mereka harus menunggu di luar. Sementara Guanzai menyandarkan dirinya di tiang, Yutu termenung memikirkan segala kontradiksi hidupnya. Di satu sisi, dia butuh banyak uang demi orang tuanya, tapi di sisi lain, banyak orang yang berharap agar dia tetap di dunia antariksa termasuk Jingjing. Mengingat Jingjing, dia langsung mengecek WeChat-nya. Tapi ternyata Jingjing tetap tak membalas pesan terakhirnya. Yutu jadi semakin merana, apalagi kemudian tiba-tiba saja Guanzai jatuh pingsan. Saat mereka dalam perjalanan naik kereta kembali ke Shanghai, sepertinya penyakitnya Guanzai cukup parah. Tapi Guanzai melarang Yutu bilang ke istrinya karena dia ingin memberitahukan masalah ini sendiri pada istrinya. Guanzai mengaku bahwa dia pernah 2 kali berjanji akan mengajak istri dan anak mereka main, tapi 2 kali pula dia gagal menepati janjinya. Dan sekarang masalah terjadi, yaitu masalah seperti ini. Dia tidak tahu bagaimana harus menyampaikan masalah penyakitnya ini kepada istrinya. Yutu jadi semakin bingung dengan semua ini, membuatnya jadi semakin merindukan Jingjing. Maka saat Guanzai tidur, Yutu login ke gamenya dan mendapati rankingnya Jingjing semakin meningkat semenjak dia pergi. Sesampainya di rumah, Guanzai langsung sibuk membantu PR putranya, yaitu Guanmeng. Guanmeng kagum dengan kepintaran ayahnya, tidak seperti ibunya yang selalu menghindar setiap kali dia minta bantuan untuk menyelesaikan PR-nya. Tapi Guanzai benar-benar tak tahu bagaimana harus mengatakan tentang penyakitnya ini dan memutuskan untuk merahasiakannya dulu dan hanya memberitahu mereka bahwa dia akan tetap di Shanghai sekarang, tidak ada dinas lagi. Jingjing ditelepon manajer Ling yang memberitahunya bahwa pertandingan nanti akan menggunakan versi update terbaru. Jadi, Jingjing harus mulai latihan dengan hero-hero terbaru Honor of Kings. Manajer Ling sungguh tak menyangka dalam waktu singkat ini, Jingjing sudah semakin ahli dalam memainkan Honor of Kings. Tapi, Jingjing tidak perlu terlalu menekankan diri sendiri dan berpikir bahwa dia harus menang. Santai saja dan lakukan yang terbaik. Tapi, manajer Ling penasaran apakah beberapa hari ini Yutu masih belum datang untuk melatih Jingjing. Aku bisa main game ini sendiri, jadi tidak apa-apa biarpun dia tidak datang, tegas Jingjing. Saat dia login ke gamenya, tiba-tiba dia mendapat notifikasi munculnya Yutu yang mengundangnya ke mode rank. Jingjing pun galau, tapi akhirnya dia menerimanya dan mereka pun bermain bersama lagi. Setelah mereka menang, Jingjing berniat logout, tapi Yutu terus mengundangnya lagi. Setelah mereka menang untuk kedua kalinya, tiba-tiba saja asisten Zhu terburu-buru muncul sambil memberitahu bahwa Yutu ada di lantai bawah. Sontak saja, Jingjing langsung turun secepat mungkin. Kakinya yang masih pakai sandal rumah berbulu gemetar tak sabaran selama perjalanan naik lift. Selama itu, Yutu terus mengundangnya bermain, tapi Jingjing mengabaikannya. Dan begitu lift terbuka, dia langsung lari mencari Yutu, hingga dia melihat Yutu duduk di atas kopernya di luar gedung. Ternyata dia tidak pulang, malah pergi ke tempat Jingjing, berarti dia menganggap Jingjing penting. Yutu tak langsung melihatnya awalnya, dan baru menyadari kehadirannya saat dia mendekat. Yutu menatapnya dengan sedih saat dia bertanya, apakah masih marah padaku? Dia menolak menjawab, tapi jelas dia sudah tidak marah lagi. Tapi diamnya dia membuat Yutu jadi gelisah. Kau tidak membalas WeChatku, makanya aku datang untuk bertanya, apakah masih membutuhkanku? Tanya Yutu penuh harap. Tapi Jingjing sengaja menghindari pertanyaan itu dengan beralih menitip pesan permintaan maaf untuk profesornya atas ucapannya waktu itu. Yutu berkata bahwa dia sudah menyampaikan pada istrinya Profesor Zhang. Beliau juga kenal Jingjing berkat melihat posternya Jingjing. Dia sudah melihat catatan pertandingan Jingjing dan dari situ dia mengetahui bahwa peringkatnya Jingjing semakin meningkat beberapa hari ini. Karena itulah Yutu dengan gugup kembali menanyakan pertanyaan itu, apakah kau masih membutuhkanku? Jelas masih butuh,
Tapi Jingjing tidak mau mengakuinya secara terus terang. Akhirnya dia menjawabnya dengan pura-pura mengomel. Barang aneh yang kau beli sudah tiba, alamatnya pakai punyaku, tapi nomor teleponnya punyamu. Untung saja bagian properti menerimanya lebih dulu. Masa kau menaruhnya begitu saja di rumahku? Tanya Jingjing. Yutu tersenyum tipis mendengarnya. Aku akan mengurusnya. Dengan agak enggan, Jingjing mengundangnya naik untuk makan. Namun Yutu menolaknya. Tapi dia berjanji akan datang kemari besok. Dia naik kereta semalaman, jadi sekarang dia sangat bau. Jingjing terkejut mendengarnya. Dia naik kereta semalaman, tapi masih kesini untuk main game. Iya, untungnya aku bawa powerbank. Kalau tidak, bateraiku tidak akan cukup, ujar Yutu dengan santai. Bukan itu yang dipermasalahkan Jingjing, tapi fakta itu membuat Jingjing begitu tersentuh, sehingga kemarahan Jingjing sudah benar-benar menghilang sekarang. Dia bahkan akan menyuruh supirnya untuk mengantar Yutu pulang. Yutu mau menolak, tapi Jingjing melarangnya menolak dengan alasan kalau dia tidak mau Yutu itu meracuni orang-orang di subway dengan bau badannya. Yutu akhirnya setuju. Dalam perjalanan mengantar Yutu, Pak supir baru tahu kalau rumahnya Yutu ternyata sangat jauh. Kira-kira butuh 2 jam perjalanan. Tapi Yutu dengan entengnya berkata pada Pak supir bahwa biasanya perjalanan hanya butuh waktu 1,5 jam saja dengan naik busway. Jadi setiap hari dia rela melakukan perjalanan bolak-balik selama 3 jam hanya demi melatih Jingjing. Tapi Yutu tampak jelas tak pernah mempermasalahkan hal itu. Dia malah senyum-senyum saat dia meminta Pak supir untuk merahasiakan masalah ini dari Jingjing. Begitu sampai rumah, Yutu langsung mengepak beberapa pakaian lagi, berniat mau pergi lagi. Tapi kali ini mau pergi ke Guanzai. Dia berniat mengistirahatkan dirinya sebentar, tapi tiba-tiba HP-nya berbunyi dari Senjing, yaitu istrinya Guanzai. Dia sudah diberitahu suaminya tentang penyakitnya, dan sekarang mereka sudah berada di rumah sakit. Dan karena mereka tidak punya saudara di kota ini, jadi Senjing meminta bantuan Yutu untuk membantu menjaga Guanzai di rumah sakit pada malam hari saja. Yutu pun setuju. Senjing tampak kuat dan tegar menghadapi semua ini. Tapi saat dia hampir terjatuh di tangga, akhirnya dia tidak tahan lagi dan mulai menangis. Yutu berusaha meyakinkan bahwa tingkat kesembuhan penyakitnya Guanzai tinggi. Tapi tetap saja Senjing tidak bisa tidak khawatir. Keesokan harinya, Yutu mendapati Senjing menangis diam-diam di lorong. Tapi dia berusaha untuk tetap tegar dan ceria di hadapan suaminya. Dia bahkan mengulang kata-kata Yutu kemarin tentang presentasi kesembuhannya pada suaminya. Berharap itu akan menenangkan Guanzai. Padahal sebenarnya Guanzai lah yang justru meminta Yutu untuk mengucapkan semua itu padanya. Karena Guanzai tidak ingin membuat istrinya khawatir. Usai dari rumah sakit, Yutu langsung menuju ke rumah Jingjing sambil bawa sarapan seperti biasanya. Begitu pintu terbuka, Jingjing langsung menyodorkan HP-nya sambil berkata dengan riang bahwa dia kalah berturut-turut dan peringkatnya menurun, seolah kekalahannya itu sesuatu yang membanggakan. Yutu sampai heran mendengar keantusiasannya. Jingjing sebenarnya senang banget dengan kepulangan Yutu, tapi Yutu seperti biasanya langsung serius mengkritik permainannya. Dan Jingjing seperti biasanya berusaha membela diri dan mencari-cari alasan dengan menyalahkan pemain lain sebagai penyebabnya. Terus nanti Yutu mau main solo atau duo rank bersamanya? Aku akan bermain denganmu, jawab Yutu. Apakah tugas dinas kali ini terjadi sesuatu yang menyenangkan? Tumben kau bersedia bermain denganku, baik sekali. Kali ini kau dinas kemana? Apa terjadi hal yang serius? Tanya Jingjing. Aku dinas di Xi'an. Yang lainnya tidak bisa kukatakan karena harus menjaga rahasia, jawab Yutu. Keluarga juga tidak boleh tahu, tanya Jingjing. Dia baru sadar sedetik kemudian kalau pertanyaannya agak menjurus. Maka dia buru-buru meralat, maksudnya itu bukan dirinya. Yutu membenarkan keluarga juga tidak boleh tahu. Membosankan sekali, jadi tidak ada topik pembicaraan, komentar Jingjing. Usai sarapan, Jingjing duduk di kursi yang lebih rendah dibanding kursi Yutu untuk mulai main lagi. Saat hero-nya Jingjing mati lagi, Yutu berpaling padanya, berniat mengawasi permainannya. Namun tiba-tiba perhatiannya teralih ke wajah Jingjing. Rambut panjang hitam legamnya, bulu matanya yang lentik, sosoknya tampak begitu cantik. Dan kecantikan itu tampak semakin jelas saat tiba-tiba Jingjing berpaling padanya dengan kebingungan karena hero-nya Yutu diam saja. Dia sama sekali tidak menyadari tatapan lembut Yutu, malah dengan riang berkata, "Aku bukannya sengaja mengkhianatimu loh." Cepat-cepat menguasai diri, Yutu pun fokus kembali ke gamenya. Tapi gaya permainannya kali ini agak berbeda dari biasanya. Dia jadi lebih ganas, bahkan memakai hero yang tidak biasanya dia pakai, dan mereka pun menang dengan cepat. Levelnya Jingjing pun naik kembali. Tapi setelah itu, dia menyudahi permainannya, menyuruh Jingjing main sendiri karena dia mau memperbaiki proyektornya Jingjing.
Tapi berhubung Jingjing takut turun level lagi tanpa Yutu, jadi dia langsung pergi mengikuti Yutu. Jingjing mengusulkan jika proyektornya tidak bisa diperbaiki tepat waktu, mereka nonton babak final e-sport langsung di tempatnya saja. Dia memutuskan menunggu sambil main solo rank, tapi malah kalah dengan cepat. Lawannya langsung mengejeknya. Jingjing pun kesal dan langsung mengadu ke Yutu sambil menyodorkan HP-nya. Maka Yutu pun membantunya balas dendam. Saat Yutu fokus pada gamenya, perhatian Jingjing tiba-tiba teralih menatap Yutu, berpikir bahwa Yutu yang sebelumnya tidak mungkin memperdulikan permintaannya seperti sekarang. Yutu benar-benar banyak berubah sepulangnya dari dinas. Dia mencoba mengetes Yutu dengan minta izin menggunakan ponselnya Yutu untuk main game. Dia beralasan bahwa ponsel yang akan digunakan dalam pertandingan nanti modelnya mirip ponsel Yutu, makanya dia ingin berlatih menggunakan ponsel Yutu. Kemudian Yutu langsung setuju tanpa ragu, mempercayainya sepenuhnya saat dia berkata, "Passwordnya 0424, ambil saja sendiri di ruang tamu." Jingjing langsung pergi ke ruang tamu untuk mengambil ponselnya Yutu, lalu bertanya-tanya apakah Yutu ada di grup SMA mereka. Yutu mengiyakan. Jingjing pun mengaku kalau dia tidak ada di sana. Dia jadi penasaran apa yang dilakukan teman-teman mereka sekarang. Karena itulah Jingjing minta izin untuk melihat WeChat-nya Yutu dengan alasan kalau dia ingin melihat momen teman-teman mereka. "Momen memang untuk dilihat oleh teman, kau juga teman mereka," ujar Yutu. Jingjing tak percaya mendengarnya. "Aku pakai WeChat-mu loh." "Boleh," kata Yutu. Yutu benar-benar memberinya akses penuh ke HP-nya. Jingjing pun membuka HP itu dan WeChat-nya. Tapi saat dia membuka grup SMA mereka, dia mendapati Xiaoqing juga ada di sana. Jingjing bertanya ambigu, apakah semua teman? Entah apakah Yutu memahami siapa orang yang dimaksudnya atau tidak, tapi dia cuma menjawabnya dengan bergumam cuek. Jingjing jadi berpikir kalau Yutu tidak mengerti maksudnya. Tapi ya sudahlah, bagus juga Yutu tidak mengerti. Yutu berhasil memenangkan game itu untuk Jingjing. Maka Jingjing langsung mendekat ke Yutu, mau memberikan like pada timnya tanpa menyadari kalau kedekatan mereka mempengaruhi Yutu. Sebagai balasannya, Jingjing akan memenangkan satu babak juga untuk Yutu sekarang juga. Tapi tiba-tiba asisten Zhu menelponnya, mengabarkan bahwa dia ada di bawah. Membawa hadiah ulang tahun untuk Jingjing dari brand sponsornya dan juga 3 kardus besar. Kesempatan, Jingjing langsung menggunakan kesempatan itu untuk manja sama Yutu lagi, meminta Yutu untuk membantu mengambil semuanya itu untuknya. Dan Yutu lagi-lagi menurutinya. Jingjing berpikir kalau 3 kardus itu semuanya adalah hadiah dari brand sponsornya. Sponsor yang mana yang ngasih hadiah lebih awal dan sebanyak ini? Tapi asisten Zhu dengan cepat meralat. Ketiga kardus besar ini isinya barang-barang yang Jingjing beli sendiri seperti baju, tas, sepatu, dan lain-lain. Sedangkan hadiah dari sponsor itu hanya berupa tas kecil yang dipegang si asisten. Jingjing jadi malu sama Yutu. Dia mengaku kalau dia biasanya tidak beli baju sebanyak ini. Tapi asisten Zhu tiba-tiba muncul sambil berujar lantang bahwa baju-baju yang Jingjing di lemari sudah kebanyakan. Bahkan ada yang labelnya belum dicopot. Jadi bagaimana kalau dia dibereskan saja baju-baju yang tidak cocok untuk dibagikan pada semua orang dan sebagian dikirim ke PayPay seperti biasanya? Jingjing diam-diam ngasih isyarat ke asisten Zhu. Untungnya asisten Zhu langsung paham. Tapi kemudian dia menutup mulutnya dengan berakting lebay. Yutu geli melihat semua ini, tapi dia sama sekali tidak memandang semua ini buruk. Malah dia berkomentar, sangat bagus. Tapi karena sekarang sudah sore, Yutu pun pamit. Dia tidak memberitahu yang sebenarnya dan hanya bilang bahwa dia ada kerjaan. Padahal sebenarnya dia ke rumah sakit untuk menggantikan Shenjing menjaga Guanzai. Begitu Yutu pergi, Jingjing sontak mengomeli asisten Zhu. Ucapannya tadi kan bisa saja membuat Yutu salah paham kalau dia orang yang manja dan boros. Sepertinya itu bukan kesalahpahaman. Jingjing menyangkal dia selalu bekerja dengan serius, dan lagi dia membeli semua ini karena kebutuhan untuk profesinya. Kalaupun ada yang tidak dia pakai, selalu dia kasih ke orang, jadi tidak sia-sia dong. Tapi perkataan Yutu cukup bagus. Dia pasti melihat hatiku yang cantik, bersinar, dan sederhana melalui penampilanku yang cantik dan bersinar. Asisten Zhu setuju. Yutu pasti bisa melihat ada kesederhanaan di dalam hatimu.